Pentingkah kita minta maaf? Itu adalah sebuah action, sebuah perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang HRD. Nah, pertanyaannya kenapa kita sebagai seorang HRD, kita sebagai seorang leader, kita sebagai seorang owner, atau kita sebagai seorang karyawan, pokoknya semua orang yang bekerja itu harus memiliki prinsip berani meminta maaf terlebih dahulu sebelum ditagih minta maafnya. Ini dia alasannya. Pentingkah minta maaf? Nah, saya tuh teringat ya, nggak tahu saya nonton di YouTube atau baca bukunya ya. Saya lupa. Pokoknya gini teman-teman, siapa yang di sini belum kenal dengan yang namanya Sir Alex Ferguson? Ya, kalau belum kenal, saya kenalin. Jadi dia adalah seorang pelatih dari Manchester United, di mana dia juga berperan penting lah ya dalam menjadi suksesor kejuaraan dari Manchester United. Jadi ketika dia kalah ya, jadi sorry bukan dia kalah sih, tim Manchester United nih, tim MU nih kalah dalam pertandingan sebuah sepak bola. Biasanya dia akan menghadapi media. Media itu membuli, netizen membuli, MU kalah. Nah, yang menghadapi media dan netizen ini biasanya si Sir Alex Ferguson ini. Dia akan tampil di depan, dia akan meminta maaf, dia akan say sorry lah ya karena sudah kalah, ini tanggung jawab saya segala macam. Nah, setelah beres dari konferensi pers, meminta maaf dan melakukan semacam kayak klarifikasi gitu ya, dan dia akan bertanggung jawab terhadap kekalahannya. Begitu balik ke ruang ganti, dia akan marah-marahin si pemainnya. Begitu teman-teman. Jadi poinnya adalah mengambil tanggung jawab sebagai seorang leader, sebagai seorang coach ketika ada kesalahan, dan dia melindungi timnya. Nah, hubungannya apa sama minta maaf di sini? Jadi ini sebenarnya saya khususkan video ini lebih ke HRD ya, HRD ataupun kita yang berperan sebagai leader dalam sebuah perusahaan. Ada kalanya tuh tim kita yang salah, tim kita yang salah, tapi timnya nggak mau nerima. Atau sebenarnya tim kita yang salah itu karena kita neranginnya nggak benar, kita neranginnya nggak pas, sehingga dia nggak ngerti, cuman nggak berani bilang. Ada juga mungkin karena timnya segan mau nanya balik, dia nggak berani gitu ya, ada keseganan gitu. Gini teman-teman, ngomongin soal minta maaf ya, sebenarnya kita itu pengen hubungan antara kita dengan lawan bicara kita, antara HRD dengan orang yang dipimpin oleh HRD, atau antara leader dengan anak buah, antara leader dengan timnya, itu hubungannya kembali harmonis ya. Dengan adanya hubungan yang harmonis, itu bisa menciptakan suasana kerja yang asik, yang nyaman, dan juga goals perusahaan itu bisa lebih cepat tercapai dan seiring sejalan. Poinnya, komunikasi yang lancar itu bisa menghasilkan pekerjaan yang baik. Oke? Jadi hal-hal yang menghambat komunikasi kadang-kadang tuh ada keseganan, malas ngomong, takut, kesel, terus nggak berani beropini, nggak berani memberikan solusi. Itu adalah hal-hal yang bisa menghambat sebuah goals tercapai karena komunikasi yang berjalan tidak lancar. Nah, minta maaf itu bisa membuat komunikasi kembali lancar, kembali harmonis, dan kembali asik, kembali nyaman ya teman-teman ya. Jadi ini ada sebuah sudut pandang di mana minta maaf untuk yang disadari ataupun tidak, demi keharmonisan bersama, minta maaf meskipun tidak salah adalah lebih baik daripada mengikuti ego dan menyebabkan perpecahan. Leader itu kan yang dicintai itu adalah leader yang bisa menciptakan perdamaian. Salah satunya, nggak ada salahnya sih minta maaf dikala kita mungkin salah ngomong ya. Menurut kita sih kita nggak salah ngomong, tapi menurut pandangan orang itu bisa jadi kita salah ngomong yang menyebabkan hatinya jadi nggak terima ya, kerjaan jadi yang mungkin bisa berimpact, berpengaruh pada hasil pekerjaannya. Oke? So,
Ketika kita bisa menurunkan ego, percayalah, orang yang berhadapan dengan kita atau yang diminta maaf sebenci apapun akan luluh dan atau lebih bisa ikut menurunkan egonya tanpa disadari ya. Jadi kan kita sudah minta maaf, artinya kita sudah bermurah hati, kita sudah berbaik hati, kita sudah merendahkan hati gitu kan untuk mengakui kesalahan. Oke. Nah, itu bisa membuat orang yang sebenci apapun akan luluh ya. Jadi ini ada sudut pandang. Ini dari pengalaman ya, dari pengalaman. Nah, saya nggak tahu menurut Anda bagaimana. Cuman dari pengalaman seperti ini yang saya alami, seperti itu teman-teman ya. Tujuan yang pengen dicapai, kemajuan saya, kemajuan tim, kemajuan perusahaan itu jauh lebih besar ya, jauh lebih besar goalsnya daripada hanya mementingkan sebuah ego. Maka minta maaf is okay ya, menurut saya itu nggak apa-apa. Lalu jadi ini adalah basic dari HRD. HRD yang bagus adalah HRD yang berani mengakui kesalahan dan berani mengeluarkan opini, berani mengeluarkan statement kalau memang dia salah, disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, jadi setelah kita minta maaf ya teman-teman ya, kita berani minta maaf untuk sebuah kesalahan yang mungkin disadari atau tidak disadari. Setelah itu, untuk kita bisa menyampaikan opini, menyampaikan pendapat supaya bisa didengar, syaratnya adalah suara kita harus kencang. Oke, kita waktu mau ngasih pengarahan, suaranya harus kencang. Karena suara yang terlalu kecil itu nggak didengar dan cenderung orang yang ngedengarnya tuh nggak yakin ini bener apa enggak gitu ya. Ada kecenderungan begitu. Maka suara kita tuh harus keras, lantang, jelas, vocabulary-nya, pengucapannya, pronunciation-nya itu harus jelas. Makanya harus belajar public speaking ya teman-teman ya. Jadi itu penting. Kemudian ketika kita berbicara dengan tim kita, coba kenali karakternya ya, karakternya gimana, cara dia berkomunikasinya seperti apa. Terus pastikan juga kita bisa rajin menyapa sama dia untuk menciptakan harmonisasi antara kita dengan tim kita ya. Terus untuk menciptakan kedekatan, ketika biar ngajarnya lebih asik, kita mau ngasih sharing ilmu sama dia lebih masuk, maka salah satu triknya adalah kita rajin ngobrol sama dia. Kalau kita jarang ngobrol, jarang nyapa, hanya nyapa kalau pas lagi ada kesalahan aja, maka itu jadi nggak bagus. Oke? Inti dari komunikasi itu kan saya ngerti, kamu ngerti ya. Kita untuk bisa ngerti ya tentunya akan lebih baik kalau dengan adanya pendekatan terlebih dahulu. Kan kita kalau ngobrol sama sahabat jauh lebih enak. Pesan kita lebih mudah tersampaikan. Pertanyaannya kenapa? Karena ada kedekatan di sono. Ya. Ngomongin karakter ini kan biasanya ada DISC. D adalah dominan, I influence, S-nya adalah steadiness, dan C-nya adalah kompeten. Ngobrolin sesuatu bersama orang dominan, tentunya kita harus lebih harus lebih lugas, lebih to the point, jangan bertele-tele. Sama influence kita harus sedikit lebih basa-basi, sama steadiness kita harus lebih ramah, suaranya lebih rendah gitu. Sama orang C kita harus lebih detail ya. Mengenai karakter saya nggak bahas di sini lebih banyak, cuman gambaran sekilasnya seperti itu ya. Kemudian leader yang baik, HRD yang baik ya, bos yang baik itu kalau mau di respect sama timnya, sama karyawannya, pastikan dia memiliki kompetensi terhadap pekerjaan yang pengen dia kasih, dia pengen perintahkan, dia pengen arahin kepada timnya. Kalau misalnya, coba tolong bantu saya kerjain input data, oke? Nah, ketika si timnya bingung, Pak, input datanya seperti apa, Pak? Nah, tapi leadernya juga bingung, nggak tahu saya, pokoknya ini data harus diinput. Nah, si timnya tetap sih dia akan hormat sih sama leadernya, cuman akan jauh lebih baik kalau misalnya, oh coba inputnya pakai Excel ya, nanti fontnya sekian, fontnya 12, terus saya mau kolomnya seperti ini ya. Jadi perintahnya tuh jelas. Itu menunjukkan leadernya tuh punya kompetensi, punya pengetahuan, dan tentunya orang yang punya kompetensi dan pengetahuan itu ketika mengarahkan lebih mantap. Secara tidak sadar, tim akan memberikan respect lebih banyak ketika si leadernya mempunyai kompetensi. Nah, leader di sini
adalah HRD, bisa ya, biasanya orang-orang yang punya jabatan HRD, supervisor, manager, bosnya, ownernya, dan siapa lagi ya? Ya itu sih, biasanya orang-orang seperti itu ya. Oke, jadi 3 syarat ini harus dipenuhi. As a leader, suara kencang, pendekatan personal harus tahu, dan kompetensi plus pengetahuan terhadap pekerjaan yang pengen dia perintahkan itu juga harus tahu. Oke? By the way, kenapa ini HRD? Karena biasanya di kita orang yang punya paling banyak anak buahnya itu adalah HRD. Makanya ini HRD ya. Kemudian HRD yang bagus adalah HRD yang bisa ngambil keputusan, yang punya prinsip tetap. Oke? Leadernya harus tetap. Baik HRD ataupun leader, saya ganti aja namanya leader lah ya. Leadernya harus punya prinsip yang tetap, jangan berubah-ubah. Kalau ada sebuah masalah A, maka solusinya adalah A, itu harus tetap. Jangan hari ini masalahnya A, besok solusinya A, besoknya lagi B solusinya ya, besoknya lagi C, maka tim, anak buah ataupun karyawan bisa jadi respect-nya berkurang karena kok keputusan berubah-ubah ya. Nanti kalau saya ngikut yang B katanya harus A, kalau saya ngikut A katanya harus C, kok bingung jadinya. Itu disebut dengan leadernya plain plan. Maka hindari punya prinsip yang plain plan. Prinsip itu harus teguh. Dasar teguh apa? Karena dia sudah punya pengetahuan, dia sudah ngerti aturan, dan ketika ditanya kenapa keputusannya begini, dia bisa menjelaskan reasonnya seperti apa, yaitu disebut dengan tidak plain plan. Oke, yang berikutnya adalah empati. Leader yang baik adalah leader yang mempunyai empati, di mana ketika dia ngobrol, dia melakukan pendekatan, dia emosinya tuh bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jiwanya tuh seakan keluar dari badan. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton Doctor Strange ya, si rohnya tuh keluar dari badan. Seolah tuh dia masuk ke si lawan bicaranya. Setelah dia masuk, si lawan bicaranya dia bisa merasakan emosinya, mungkin bagian tubuh yang sakitnya di belah mana, itu yang disebut dengan empati. Oke? Dan berikutnya, empati itu bisa juga dengan kita mempelajari pattern seseorang. Nah, pattern itu adalah apa ya? Pattern itu pola ya. Jadi kalau misalnya si orangnya lagi manyun, oh lagi bete, orangnya lagi begini ya, melotot, oh lagi marah, maka komunikasinya harus seperti apa. Oke teman-teman, jadi itu yang dimaksud dengan pattern. Leader harus bisa mengenali, dia harus bisa empati dengan cara merasakan emosinya, dan dia juga harus bisa mengenal pattern-pattern perilaku seseorang sehingga komunikasinya bisa disesuaikan, yang ujung-ujungnya pesannya bisa tersampaikan. Seperti itu ya. Dan yang berikutnya, leader kan harus jadi contoh ya, harus jadi teladan. Maka hindari terlambat masuk kerja ya, karena dia kan teladan. Kalau dari awal leadernya udah nggak ada, terus si anak buahnya bingung, ini komandannya mana gitu teman-teman ya. Nah, ngomongnya soal terlambat masuk kerja nih ya, ini tergantung ya leadernya siapa. Kalau HRD mah jangan dong, harus on time. Kalau bisa lebih awal. Kalau yang bos, dia tuh maksudnya tidak terlambat masuk kerja tuh gini. Kalau pas jam kerja dicari tuh cepat, ya dicari cepat, fast respon. Terus at least kalau misalnya dicarinya susah, dia punya sekretaris yang bisa mewakili, membantu bikin keputusan. Ya tentunya sekretaris ini sudah diberikan panduan-panduan. Kalau masalahnya seperti ini, jawabannya gini. Nanti jam segini kalau ada yang telepon, dia akan nanya begini. Jawabannya seperti ini. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi tidak terlambat masuk kerja dalam arti kalau untuk bos dia at least standby lah ya. Terus kalau siapa teh HRD-nya atau mungkin supervisor atau manajer benar-benar dia sudah ada di tempat ya, ketika si anak buahnya nyari, timnya nyari, dia komandannya ada gitu. Jadi anak buahnya akan lebih tenang. Nah, yang perlu dimiliki juga oleh seorang HRD, business owner, supervisor, ataupun manager, ya, yang saya simpulkan dalam satu kata adalah leader, adalah sense of belonging. Ya, sense of belonging itu adalah sebuah rasa memiliki, di mana kalau kita memiliki suatu benda,
kita akan merasa takut kehilangan. Karena takut kehilangan, kita akan berikan yang namanya perhatian, kita berikan kasih sayang, dan kita berusaha melindungi dia jangan sampai merasakan yang namanya sedih. Oke? Coba bayangin ya teman-teman ya, kalau Anda kayak punya handphone nih, Anda punya handphonenya nggak ada ya. Ya anggap ini handphone ya, ini adalah sebuah handphone. Ya sebenarnya ini sisir ya, cuman ini adalah sebuah handphone di mana handphone ini boleh dibilang dia adalah belahan jiwa Anda ya. Coba Anda bayangin ya, kalau handphone ini hilang, apa yang Anda rasakan? Ya tentunya kan Anda akan sedih dong, sedih, kesel, murung, bete, dan sebagainya. Maka Anda akan memberikan perhatian jangan sampai dia hilang. Anda akan menyayangi dia, Anda akan pegang terus, Anda masukin ke tas, jangan sampai kemana-mana. Nah, itu layaknya handphone ini seperti tim kita. Kalau tim kita ini harus dijaga, dilindungi, jangan sampai dia kabur kemana-mana, dia hilang. Nah, evenly nantinya tim kita mungkin akan hilang juga. Hilang dalam arti dia mau jadi mandiri, ya nggak apa-apa. Itu adalah haknya nggak apa-apa. Cuman selama dia masih bersama dengan kita melindungi dia, kita jaga dia dengan cara seperti apa ya? Yang tadi ya, teman-teman ya, kita kenal karakternya, kita ngobrol sama dia, kita komunikasi. Nah, kalau ada kerjaan yang dia nggak ngerti, itu kita harus ajarin. Dasarnya tim kita itu setia bersama dengan kita karena dia itu menguasai pekerjaan yang dia harus kerjakan, plus kita melakukan pendekatan komunikasi seperti layaknya seorang keluarga. Gimana sih kalau kayak keluarga, komunikasi sama keluarga gimana coba? Oke deh, kalau sama keluarga mungkin nggak deket ya, karena kita anak rantau. Anggap aja kalau Anda punya sahabat, layaknya komunikasi seperti sama sahabat seperti apa? Dekatnya seperti apa? Coba bayangin deh. Ya, kita komunikasi seperti itu. Ketika dia ada teman-teman yang mensupport, seperti keluarga, dia kuasain pekerjaannya, maka dia akan merasa bagian dari keluarga dan itu bisa menjadi setia. Oke? Kita tugasnya sebagai HRD yang pertama adalah memiliki dulu rasa ini ya, sense of belonging. Nanti akan muncul inisiatif-inisiatif. Oh oke, orang ini harus gimana ya memberikan perhatiannya seperti apa. Nah, kalau misalnya nggak ada ide tapi kita sudah memiliki ini, itu yang penting niatnya dulu. Itu bisa dipelajari dengan cara, ya tadi kan ini ada banyak materi-materi ya di video-video sebelumnya. Anda akan punya niat untuk belajar. Tapi kalau dari awal niatnya udah nggak ada untuk rasa memiliki ini, sense of belonging ini, ya kita pastinya akan malas ya untuk belajar. Makanya miliki dulu sense of belonging, rasa takut kehilangan. Nanti teman-teman akan punya inisiatif, punya keinginan untuk menjaga, melindungi tim kita. Oke? Terus anyway, itu aja untuk materi kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan bisa mencerahkan teman-teman yang menonton video ini dan tentunya membuat tim kita lebih happy dan lebih bahagia untuk bekerja di dalam perusahaan kita. Suka dengan tips-tips seperti ini, leadership, team building, tips bisnis, ataupun selling, teman-teman boleh subscribe channel kami, linknya ada di bawah sini ya. Terus klik juga tombol loncengnya di bawah sini. Dan buat teman-teman semua yang tertarik untuk ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan tim distributor bangunan.com, boleh follow komunitas kami ada di bawah sini. Linknya juga ada di bawah sini ya, yang tulisannya share.mytrap dan bla 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 bla, tinggal diklik aja. Follow TikTok kita @distributorbangunan. Oke? Sekian dulu untuk sharing kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia.